Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih senantiasa memberikan kita ribuan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung nikmat yang Allah berikan. Maka sudah sepatutnya lah kita sebagai hambanya mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkelompokkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang merasakan nikmat Allah yang begitu besar. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keistimewaan Ramadan tentu tidak akan pernah habis kita bicarakan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh istimewa, bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh kenikmatan, bulan penuh keamanan, bulan penuh jaminan. Maka tak heran jika membicarakan bulan suci Ramadan tentang keistimewaannya tidak akan pernah habis kita untuk bicarakan, tidak akan pernah habis untuk kita bahas. Karena bulan suci Ramadan ini adalah salah satu bulan yang dimana di dalamnya Allah turunkan Al-Quranul Karim, yang mana di dalamnya Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka oleh karenanya, jika kita membicarakan tentang keistimewaan Ramadan, tidak akan pernah habis. Namun jika kita ingin tahu apa saja keistimewaan bulan suci Ramadan, maka keistimewaan itu terletak di dalam salah satu huruf-huruf bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama Ra, yang kedua Mim, yang ketiga Dhad, yang keempat Alif, yang kelima Nun. Maka terangkailah huruf Ramadan. Dari kelima huruf inilah keistimewaan Ramadan bisa kita lihat. Apa saja keistimewaan Ramadan daripada rangkaian huruf-huruf Ramadan sendiri. Yang pertama, rangkaian daripada huruf Ra. Ra yang artinya adalah rahmat. Bulan suci Ramadan adalah bulannya turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan penuh kasih sayang. Allah sedang sayang-sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu di bulan suci Ramadan. Maka tak heran kita tahu bahwa membaca huruf-huruf Al-Quran di bulan selain Ramadan, pahala satu huruf membaca Al-Quranul Karim dipahalakan, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar 10 nilai pahala daripada satu huruf hijaiyah yang kita baca. Tapi hadirin sekalian, kita lihat, jika kita membaca Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan, maka boleh jadi pahalanya satu huruf Allah lipat gandakan. Karena apa? Karena saking sedang sayang-sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka roh yang pertama adalah rahmat.
Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan penuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ikhwatal iman, huruf yang kedua adalah mim. Mim adalah maghfirah. Ketika bulan suci Ramadan, maka ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sedang dicurahkan bagi hamba-hamba yang beriman, bagi hamba-hambanya yang rela meluangkan waktu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka turunlah maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita sering dengar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka ghufiralahu, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ma taqaddama min danbi, dari dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Coba bayangkan ma'asyiral hadirin, kita berbuat dosa di bulan-bulan sebelum Ramadan, maka dengan datangnya Ramadan kita isi dengan sungguh-sungguh, kita jaga Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita di dalamnya bertilawah, di dalamnya kita melaksanakan puasa bulan suci Ramadan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh mengharapkan ampunan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangankan puasa di bulan suci Ramadan, sholat tarawih yang kita laksanakan pun berpotensi dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri di bulan suci Ramadan, berdiri itu dalam arti melaksanakan ibadah-ibadah selain ibadah-ibadah sholat yang wajib, ibadah-ibadah sholat yang sunnah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sia-siakan ketika kita bertemu bulan suci Ramadan. Kita isi dengan siangnya berpuasa kepada Allah dengan penuh keimanan kepada Allah, malamnya kita isi dengan membaca Al-Quran, tadarus, tarawih dan lain sebagainya. Niscaya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu keistimewaan yang ketiga, setelah huruf mim ada dhad, dhamana. Allah berikan jaminan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jaminan apa yang Allah berikan? Allah jaminkan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan Allah sediakan satu surga bagi orang yang memang sungguh-sungguh, orang serius, orang melaksanakan ibadah puasa dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan sediakan surga, satu surga. Surga apa ikhwatal iman? Yakni surga Ar-Rayyan. Jadi ada salah satu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jaminan bagi orang yang senantiasa mau berpuasa di bulan Ramadan, yakni surga Ar-Rayyan. Itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, huruf alif. Apa huruf alif daripada huruf Ramadan tersebut? Alif kepanjangan daripada aminah. Allah berikan keamanan. Allah berikan keamanan bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan pahala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Jika melihat daripada keamanan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, saya teringat satu buah kisah daripada sahabat baginda Rasulullah SAW, yakni daripada sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Pada saat itu Thalhah bin Ubaidillah mengetahui ada dua orang pemuda yang masuk Islamnya secara bersamaan. Lalu yang satu ibadahnya baik, yang satu qiyamul lailnya bagus, yang satu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagus.
dan yang pertama itu meninggal dalam keadaan syahid. Lalu setelah meninggal pemuda yang pertama dalam keadaan syahid, setahun kemudian disusul dengan pemuda yang kedua, yang mana pemuda yang kedua hidupnya biasa-biasa saja, ketaatannya biasa-biasa saja, meninggalnya dalam keadaan biasa-biasa saja. Namun dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah malah justru pemuda yang kedua yang lebih dulu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Thalhah bin Ubaidillah kebingungan, kok bisa? Seharusnya itu kan yang meninggal yang pertama itu yang dalam keadaan syahid yang lebih dulu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita mimpi Thalhah bin Ubaidillah inilah sampai kepada telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Thalhah bin Ubaidillah. "Wahai Thalhah bin Ubaidillah, apa yang engkau bingungkan tentang kejadian mimpi yang kau alami tersebut?" Lalu Thalhah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana mungkin dua orang pemuda yang masuk Islam secara bersamaan, yang satu taatnya begitu luar biasa, malamnya dia sholat malam, siangnya dia berpuasa dengan sungguh-sungguh, dan juga dia meninggal dalam keadaan syahid, tetapi pemuda yang kedua dia ibadahnya biasa-biasa saja, dia meninggalnya dalam keadaan biasa-biasa saja, tetapi kenapa sahabat yang kedua inilah yang masuk surga lebih dulu?" Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Thalhah bin Ubaidillah, bukankah pemuda yang pertama meninggal dalam keadaan syahid?" "Iya." Lalu setahun kemudian disusullah pemuda yang kedua meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja. "Iya." "Tetapi pemuda yang kedua sempatkah dia mendapatkan bulan Ramadan?" "Iya." "Bertemukah dia dengan bulan suci Ramadan?" "Iya." "Puasakah dia di dalam bulan suci Ramadan?" "Iya." "Engkau lihat bertadaruslah dia di dalam bulan suci Ramadan?" "Iya." "Maka janganlah kau heran, ganjaran pahala kedua-duanya bagaikan langit dan bumi." Subhanallah. Artinya apa ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Artinya pemuda yang kedua masih setahun kemudian meninggalnya, dia masih sempat diberikan kenikmatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Lalu di dalam bulan suci Ramadan itu, pemuda yang kedua tidak menyia-nyiakan waktu ketika masuk bulan suci Ramadan. Dia isi siangnya berpuasa kepada Allah, dia isi malamnya bertadarus, dia isi malamnya dengan qiyamul lail, dia isi dengan ketaatan-ketaatan yang mampu menghantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pantaslah pemuda yang kedua lebih cepat masuk ke dalam surga dibanding pemuda yang pertama meninggal dalam keadaan syahid. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, maka Allah jaminkan satu surga ar-royan bagi orang-orang yang berpuasa. Masyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu huruf yang terakhir adalah nun daripada kata Ramadan. Nun berarti nikmat. Bulan suci Ramadan kita tahu bulan penuh kenikmatan. Bulan penuh kenikmatan yang Allah berikan. Kita rasakan di bulan Ramadan nikmat kita dalam beribadah, nikmat kita dalam bermuamalah, nikmat kita dalam memanajemen daripada hawa nafsu kita. Di bulan suci Ramadan, orang yang pemarah menjadi pemurah, orang mengejek menjadi pengajak, dan orang pemukul menjadi perangkul. Itu hanya bisa kita rasakan di dalam bulan suci Ramadan. Maka Ramadan ini adalah bulan yang penuh kenikmatan. Jangankan nikmat akhirat yang Allah berikan, nikmat dunia pun senantiasa Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh
dan orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nikmat emosional, nikmat finansial pun Allah tambahkan di dalam bulan suci Ramadan. Maka pantaslah bulan suci Ramadan disebut dengan bulan penuh kenikmatan yang Allah berikan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sia-siakan bulan suci Ramadan pada hari ini yang saat ini kita sedang rasakan, yang saat ini sedang kita jalankan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan pada tahun ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik daripada bulan Ramadan sebelum-sebelumnya, dan mudah-mudahan amalan puasa kita di bulan suci tahun ini senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah sehingga menurunkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga Allah mampu menjaminkan surga ar-rayyan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.